Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Marnah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Marnah membersihkan dirinya. Ia mengguyur dirinya dengan air hujan yang telah ditampung dalam sebuah drum. Ia meratapi tiap bulir air yang membasahi kepala dan melewati wajahnya. Ini kali pertama Marnah menghilangkan nyawa manusia. Akan tetapi sedikit pun ia tidak merasakan menyesal. Baginya dua lelaki itu memang layak mendapatkan kemarahannya. Kedua lelaki itu telah menginjak-injak harga diri sebagai seorang wanita Dayak yang notabene pewaris tanah adat di hutan itu. Usai mandi, Marnah memakai pakaian lengkap. Tidak lupa mandau yang ia gunakan untuk mengeksekusi dua orang tadi. Ia bawa dengan cara mengikatnya di pinggang sebelah kiri. Tangguh, tangguh. Suara hati berbunyi memanggil Dadau dan Barun. Barun dengan Dadau tidak merespon panggilan. Bangsat! Rawen memaki. Apa yang dilakukan dua orang itu? Padahal aku sudah menyuruhnya datang 10 menit lagi. Rawen menggelengkan kepalanya. Brankas sudah ditemukan. Tetapi yang tahu kunci brankas hanya Haji Ocak dengan istrinya. Tapi orang itu sejak tadi tidak sadarkan diri. Sedangkan istrinya sudah dipastikan meninggal dunia. Jadi pilihannya mau tidak mau, mereka harus membawa brankas itu dan menaikinya ke atas mobil. Jika terus berlama-lama di rumah itu, mereka khawatir akan ada orang nanti yang akan datang. Keluarga Haji Ocak termasuk keluarga terpandang, otomatis memiliki banyak tamu yang bisa datang kapan saja. Terus bagaimana ini bang? Tanya anggota perampok yang lain. Kamu susul mereka sekarang. Jangan, cegah Andi. Hanya buang-buang waktu saja. Cara itu berbahaya. Hanya memperlambat waktu kita. Sekarang, mending berangkasnya kita angkat pakai motor saja. Mungkin saja nanti kita bertemu mereka di jalan. Nantinya tinggal salin di jalan bila bertemu mereka. Aku yakin mereka saat ini di jalan. Rawen menerima ide Andi. Kemudian ketujuh orang itu bekerja lebih keras. Ketujuh orang perampok itu mengeluarkan berangkas yang besarnya seperti kulkas. Total berat berangkas itu mungkin hampir menyentuh angka 300 kg. Sebab dilapisi dengan plat baja yang tebal. Dua motor digandeng bersisian. Di atas motor diberi jangkar kayu dari ulin besar. Karena volume berangkas yang amat besar, itu sebabnya motor tidak akan mampu untuk membawanya berangkas. Dan akhirnya mereka pun membawa berangkas dengan cara manual, yaitu menggabungkan dua motor menjadi satu dengan mengikat kayu besar sebagai rangka untuk menopang bodi berangkas. Sebelum meninggalkan rumah Haji Ocak, semua korban mereka kumpulkan jadi satu. Mulut, tangan dan kaki masih dalam kondisi terikat. Sebelum mereka meninggalkan korbannya, mereka harus memastikan bahwa korban yang mereka tawan tidak boleh sampai melepaskan diri sampai esok ditemukan oleh orang lain. Kalaupun mati akibat kelaparan tidak masalah, asalkan bukan mereka yang membunuhnya. Jalanan malam itu sangat licin dengan sulitnya medan yang berbukit. Dua buah sepeda motor itu pun bisa mengangkut berangkas, walaupun pengemudinya harus berjalan terseok-seok. Motor hanya bisa berjalan perlahan dan begitu penuh perjuangan. Andai menggunakan mobil, tentu tidaklah sulit. Belum lagi memakan waktu yang lumayan lama. Perjalanan yang melelahkan. Akhirnya mereka bertuju sampai di rumah betang milik Marnah, markas tempat mereka mengatur rencana perampokan. Ada rasa geram dan marah saat melihat mobil pick up yang seharusnya menjemput mereka ternyata tidak bergerak sama sekali dan masih terparkir di halaman rumah betang tersebut. Rawen pun berlari hendak menuju ke halaman rumah betang itu. Ia sudah tidak sabar ingin memaki Dado dan Barun. Namun betapa terkejutnya Rawen saat ia akan masuk ke rumah.
Ia melihat kepala Dadau dan Bahrun menggantung di pintu, dengan mulut yang mengulun kemaluan serta darah segar yang masih menetes dari leher. Mendengar Rawan yang berteriak marah di atas rumah, Andi menyusul naik. Saat tiba di depan pintu, ia juga tak kalah kaget saat mendapati dua temannya ternyata sudah tidak lagi bernyawa. Mendengar keributan yang terjadi di rumah besar itu, yang lain penasaran dan mendatangi Rawan dan Andi. Mereka yang baru saja naik ke rumah betang itu tak pelak terperangah dan terkejut. Dua tubuh tanpa kepala, tanpa selai benang yang menutupi, tergeletak di lantai. Di sisi tubuh kedua mayat itu dipenuhi oleh darah. Andi coba mencari tahu apa yang terjadi sepeninggal mereka beraksi. Andi membuka tirai kelambu. Matanya menyelidik dengan memperhatikan suasana di dalam bilik kelambu. Sebenarnya apa yang terjadi sepeninggal mereka tadi? Di dalam kelambu Andi melihat beberapa lembar celana dalam yang sudah pasti milik tuan rumah. Celana wanita itu seperti baru dilepas dan ada bercak darah berceceran di mana-mana. Ada apa ini? Apa yang kamu dapat? Wanita itu membunuh mereka berdua. Rawan yang masih shock berat hampir saja ia menangis, sebab Dadau adalah adik kandungnya. Sepertinya mereka tadi memerkosa wanita itu, ucap Andi. Ia membawa bukti dua lembar celana dalam yang kemungkinan besar milik Dadau dan Bahrun. Bangsat! Lagi-lagi Rawan memaki. Ia menyalahkan Marna. Rasa geram dan marah, namun tidak tersalurkan. Cari wanita itu. Kalau dapat bawa ke sini, aku cincang-cincang badannya. Perintah Rawan. Namun lagi-lagi Andi berusaha menahannya. Daripada kita mencarinya, lebih baik cari cara bagaimana kabur dari rumah ini. Bisa saja wanita itu sudah melaporkan kegiatan kita pada warga desa lainnya. Tidak. Bagiku semua emas itu tidak penting. Aku harus mencari wanita itu dulu. Kepala harus diberi kepala. Rawan mengunuskan goloknya dan menebas-nebas ke dinding kayu yang terbuat dari papan tersebut. Hujan semakin deras. Ketujuh orang itu masih bertahan di sekitar rumah Marna. Sedangkan Marna bingung harus berbuat apa. Ketujuh orang itu sepertinya sedang mencarinya. Marna saat itu seperti kehilangan akal. Tidak ada perasaan ingin beranjak dari tempat saat ini ia bersembunyi. Marna yang masih bersembunyi di balik semak-semak, diam-diam terus memperhatikan aktivitas mereka. Entah kenapa, malam itu ia mendadak mengantuk luar biasa. Ia berteduh di bawah tikar plastik, duduk di bawah pohon meranti. Pohon yang memiliki akar tinggi, sehingga hujan secara langsung tidak langsung membasahi tubuhnya. Hujan terus turun, tidak kunjung berhenti. Hawa kantuk luar biasa semakin menderah. Dalam keadaan kondisi jiwa yang sedang tidak stabil, harusnya secara normal, rasa was-was yang mempengaruhi produksi hormon adrenalin harusnya tidak membuat Marna menjadi mengantuk berat seperti saat ini. Marna tertidur dengan tersandar di akar pohon meranti. Mandau yang ia ikat di pinggang, ia peluk untuk berjaga-jaga dari orang-orang yang mungkin akan mencarinya. Hujan meninggalkan jejak. Tiap langkah kaki siapa saja yang melaluinya, maka akan meninggalkan ukuran indah pada permukaan bumi. Tak peduli sesempurna apa bentuk makhluk hidup yang melewati tanahnya, bumi yang akan mempersilahkan jejak terbaiknya. Malam itu, Lahe berjalan mendekati Marna. Mandau yang ditinggalkan bersama Marna, ia cabut dari kumbangnya dan menyeret ujung yang tajam ke tanah. Ada kepercayaan sebagian orang, apabila akan bertarung dengan orang yang memiliki kekebalan pada pedang, maka penawar untuk meluluhkan rasa itu hanyalah menancapkan ujung pedang ke tanah, agar dapat menembus tubuh orang yang memiliki ilmu kekebalan. Lae masih berjalan tanpa alas kaki. Wanita tua itu menenteng Mandau. Pembawanya tenang, namun langkah kakinya tegap. Mulut wanita itu sejak tadi tak henti-hentinya komat kamit. Ia seperti membaca mantra.
namun suaranya tidak jelas. Lahai mendehem. Semua orang yang berada di dalam rumah Marna tertegun. Mandau yang dibawa Lahai sekarang melayang. Mereka sama sekali tidak melihat Lahai. Yang mereka lihat hanyalah Mandau yang melayang-layang. Mereka tidak dapat melihat Lahai, kecuali hanya Mandau yang dibawanya. Mandau itu seolah melayang tanpa disentuh siapapun. Sepanjang perjalanan, Lahai membaca mantra yang kerap dipakai oleh Ngayau dalam memburu korbannya. Ngayau dalam kamus besar Dayak ialah seorang yang memiliki profesi sebagai pemburu kepala. Orang-orang dari luar Kalimantan seringkali menganggap bahwa pemburu kepala tujuannya untuk membunuh siapa saja. Padahal apabila ditarik lagi pada sejarah, sebenarnya artian Ngayau memiliki arti yang lebih panjang. Dan apabila dijabarkan, membutuhkan tulisan yang cukup panjang. Sebab masyarakat generasi saat ini lebih mengetahui Ngayau sebagai pemburu kepala tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Kenyataannya yang mereka buru bukanlah kepala sembarangan orang, melainkan kepala seseorang yang sudah mereka cap sebagai musuh, yaitu musuh yang sudah terang-terangan mengangkat senjata terhadap mereka. Musuh yang sudah menghilangkan nyawa keluarga, ataupun musuh yang sudah mengusik ketenangan suku. Andi, Rawen, serta kelima orang lainnya dibuat tidak berkutik. Mereka seolah sudah kehilangan jiwa. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk pergi ataupun berlari, beranjak dari tempat mereka saat itu. Ketujuh orang itu kehilangan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tidak ada satupun yang bergerak saat Mandau satu persatu mulai mengalungi leher yang menyayat permukaan kulit, sehingga satu persatu kepala mereka putus dan tumbang ke lantai. Darah bercucuran. Secara bersamaan 7 orang telah tumbang. Nenek tua itu tidak tertawa, tidak jua sedih. Mulutnya sejak tadi tidak pernah berhenti komat kami. Ia membaca mantra kuno, mantra yang dahulu sering digunakan oleh para pejuang Dayak dalam berperang melawan bangsa asing. Dari sekian banyak masyarakat Dayak, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan mantra dan ilmu itu. Hanya mereka yang memiliki keturunan khusus, sebab ilmu itu tidak menurun pada orang lain, kecuali hanya pada anak cucu. Dan itu pun hanya satu orang yang bisa memakai mantra hebat tersebut. 7 kepala bertumbangan, tangan Lahai yang bersimbah darah. Ia usap ke rambutnya sampai bersih. Wanita tua itu mulutnya masih terus komat kamit membaca mantra. 7 tumbukan kepala ia masukkan ke dalam melanjung rotan. Lalu orang tua itu pun pergi dari rumah betah dan mengembalikan Mandau yang tadinya dipeluk oleh Marna. Derasnya hujan sama sekali tidak menyisakan jejak langkah kaki Lahai. Wanita tua itu berjalan pulang menuju kampungnya. Wajahnya masih tanpa ekspresi, sedang mulutnya belum berhenti komat kamit. Teriakan ayam hutan berkokok saling bersahutan, bersambut dengan suara lutung wah-wah. Suara para binatang itu mendominasi gedang telinga. Suara wah-wah begitu sangat dominan di antara bunyi binatang hutan lainnya. Marna yang tertidur dalam kondisi terduduk akhirnya sadar bahwa ia telah melewati malamnya tanpa rasa takut, sebab rasa kantuk telah membawanya melewati malam yang panjang. Marna yang baru bangun tidur menyadari dirinya dalam kondisi basah kuyup. Perlahan ia mencoba memperhatikan rumahnya, tanpa ada niat sedikit pun untuk beranjak pergi dari tempat ia bersembunyi. Seiring berjalannya waktu, matahari semakin meninggi. Seekor biawak besar sebesar 1,5 meter berjalan di rerumputan melewati dirinya. Kadal besar ini berjalan dengan sangat pelan, lidahnya yang hitam menjulur. Sejenak biawak itu terdiam melihat Marna. Namun binatang melata itu sama sekali tidak berniat lari dari tatapan mata manusia. Bahkan biawak itu sama sekali tidak menganggap Marna sebagai ancaman. Biawak besar itu menggali tanah. Indera penciuman yang tajam membawanya pada tumpukan telur kecil berwarna putih. Binatang itu merusak cangkang telur dan memakannya, tanpa menyisakan satu telur pun. Marna meneguk liur. Betapa ia baru sadar
Ternyata telur-telur yang dimakan oleh biawak tersebut adalah telur kawanan ular kobra. Ia tidak dapat membayangkan jika Allah tidak menciptakan binatang sejenis biawak, sudah pasti populasi ular kobra akan sangat banyak di hutan itu. Kehadiran binatang itu benar-benar telah menyelamatkan ekosistem kehidupan hutan. Mata Marna sudah sepenuhnya segar. Marna masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh para perampok tersebut. Namun setelah berjam-jam lamanya, sama sekali tidak ada aktivitas. Merasa aneh dan penasaran, Marna memilih untuk meninggalkan tempatnya bersembunyi. Ia berjalan mengendap, mencari tempat yang lebih dekat untuk mengintai. Semakin mendekati rumahnya, Marna semakin curiga. Rumahnya kelihatan kosong melompong. Ia coba diam-diam naik melalui tangga belakang dan coba mengintip ke dalam rumah. Di belakang dapur yang bersebelahan dengan berapian, terlihat lubang sebesar 1,5 cm. Marna menempelkan mata kanan dan menutup mata sebelah kiri agar penglihatannya menjadi lebih fokus. Saat matanya tertempel pada dinding, ia terkejut. Di dalam rumah ada 9 orang dalam kondisi tidak bernyawa. Marna segera turun dari tangga. Ia segera masuk ke dalam rumahnya melalui tangga depan. Ia coba memastikan apa yang sedang terjadi dengan 9 orang yang ada di rumahnya. Darah basah masih terlihat bercucuran. Bau amis darah mengundang ratusan nyamuk datang. Terlihat ada 7 orang yang kondisinya sama dengan 2 orang sebelumnya. 7 orang itu hanyalah tubuh tanpa kepala. Marna yang tak percaya dengan apa yang ia lihat coba mencari tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Ia tidak tahu nama satu persatu perampok itu. Yang ia tahu di antara perampok itu, ada seorang lelaki yang meminta makan secara baik-baik padanya. Di rumah tersebut hanya ada 2 kepala bekas korbannya. Kondisinya kedua kepala itu sedikit berubah. Jika awalnya ia gantung di depan pintu, kini 2 kepala tersebut ada di atas tampah, tempat ia biasa menampi beras. Marna sangat penasaran mencari tahu di mana 7 kepala lainnya. Ia menyadari selain dirinya ternyata ada orang lain yang sudah mengeksekusi semua perampok itu. Ketujuh jenazah itu terlihat seperti dibunuh tanpa perlawanan. Sebab dari luka, sangat terlihat jelas bahwa luka bekas sayatan hanya ada di leher saja. Sedangkan tubuh lainnya tidak ditemukan satu luka pun. Marna menelan ludahnya. Ia coba memahami apa yang sebenarnya yang telah ia lewati malam tadi. Ia pun keluar dari rumah betang memperhatikan keadaan di sekeliling. Mobil pick up terlihat masih terparkir di tempatnya. Bahkan kunci kontak mobil tersebut dalam posisi on siap menyala. Di sebelah mobil itu ada 4 unit motor dan 2 unit motor yang saling terikat. Dengan betang kayu di atasnya ada sebuah brankas yang bila ditimbang mungkin memiliki berat yang lumayan. Kondisi kejiwaan Marna pagi itu sangat berat. Bahkan lebih berat dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ia menjadi sandera, benar ia telah menghabisi 2 orang lelaki di rumahnya, tetapi tidak dengan 7 lelaki lainnya. Lama, Marna duduk di tengah-tengah 9 mayat itu. Akhirnya ia berpikir bahwa ia harus melaporkan kejadian ini ke polisi. Beberapa unit motor serta mobil yang saat ini terparkir di halaman rumahnya bisa menjadi rujukan polisi sebagai barang bukti bahwa ia telah menghabisi nyawa 9 orang. Marna melepas pakaiannya yang basah. Ia hanya menyisir rambutnya kemudian memasang jilbab. 2 kepala yang ia penggal dimasukkan ke dalam karung kain bekas tepung terigu. Sebelum memasukkan 2 kepala tersebut, Marna sempat memandangi wajah 2 kepala tersebut, pucat pasi tanpa ekspresi. Namun raut di bawah mata dapat menggambarkan betapa sakitnya saat sekaratul maut melepas roh dari tubuh. Marna memakai sandal jepit merek Swallow berwarna biru. Di bagian ujung tumit sedikit berlubang. Sandal itu dulunya milik keponakannya, Mandau, yang telah menghabisi nyawa 9 orang. Ia ikat di pinggang. Bagi seorang Dayak pedalaman, entah laki-laki atau perempuan, tentu bukanlah sebuah pemandangan yang aneh apabila bepergian dengan membawa Mandau.
Bagi mereka, Madau sudah menjadi barang bawaan wajib untuk melindungi perjalanan mereka, karena hutan yang sangat luas dipenuhi oleh binatang-binatang predator yang dapat menyerang mereka kapan saja. Jalanan saat itu sepi. Hujan telah menyebabkan tanah lumpur di mana-mana. Perlahan tanah-tanah basah tersebut mulai mengering. Wanita yang saat ini dirudung oleh rasa penasaran itu berdiri di sisi kiri jalan menanti. Mobil taksi, pick up ataupun dump truck, ia akan menuju ke daerah kecamatan untuk melaporkan kejadian yang tadi malam telah menimpa dirinya. Setelah lebih dari 1 jam berdiri, dari jauh terdengar suara drum mesin bergerak menuju ke arah jalan tempat ia saat itu berdiri. Mobil pick up dengan bak terbuka terlihat dari arah selatan, melaju perlahan saat tangan kanan Marna melambai. Mau kemana? Tanya sopir pick up. Di samping sopir terlihat ada 2 penumpang duduk saling bertempetan. Penumpang yang berada di tengah terlihat terjepit. Wajahnya terlihat sangat tidak nyaman. Di sebelah kiri duduk seorang perempuan, mungkin usianya sekitar 20 tahun. Perempuan itu duduk tanpa memperdulikan Marna, sambil membersihkan ASI pada bayinya. Kasongan? Tanya Marna. Tidak, perjalanan kami hanya sampai Tumbang Sambah. Kenapa tidak sampai ke Kasongan? Tidak sampai. Mana berani kami bawa penumpang ke kota. Marna terdiam sejenak. Ia berpikir, kalau mau ke Kasongan, ikuti aja dulu. Sampai Tumbang Sambah, aku carikan taksi. bujuk sang sopir. Sepertinya ia tidak ingin melepas calon penumpangnya begitu saja. Iya, tidak apa-apa, sahut Marna. Kemudian ia naik ke atas mobil pickup itu dan berjalan ke belakang mencari tempat untuk duduk. Mobil pickup yang ditumpangi oleh Marna saat itu membawa material kayu dalam bentuk potongan 1,5 meter. Di sisi kanan kiri baknya dibuat kursi untuk penumpang. Di belakang ada 2 orang nenek dan 1 orang lelaki usia remaja. Setelah Marna duduk, supir pun menginjak gas. Roda mobil bergerak dan berjalan meninggalkan jejak roda di sepanjang jalan. Bawa apa? Tanya seorang nenek. Nenek itu memperhatikan karung yang dibawa oleh Marna. Mulutnya yang memerah oleh kinang. Sejak tadi tangan kanannya sama sekali tidak berhenti menggosok daun sirih pada deretan gigi depan. Bawa kepala babi kah? Menggeleng Mirna. Bukan, Nek. Ini kepala orang. Tersenyum nenek itu. Gigi berwarna emasnya terlihat berjejer rapi di atas gigi asli. Kalau dari bau amisnya, aku tahu itu kepala babi, ucap nenek tersebut. Lalu terus melanjutkan aktivitasnya mengunyah kina. Bau khas wanita berdalaman tercium sangat ketara di antara 2 wanita itu. Bau sirih begitu dominan. Sarung batik lapen yang dipakainya terlihat noda merah bekas kinang. Wanita tua itu tambah asik menikmati perjalanannya sambil sesekali tersenyum memandangi Marna. Seorang anak remaja yang sejak tadi duduk saling berhadapan dengan Marna memperhatikan wajahnya, sesekali melemparkan senyum pada ke arah Marna. Perjalanan panjang, ia tembus jauh lebih dari 2 jam lamanya. Akhirnya ia sampai di kecamatan Tumbang Sambah. Setelah melewati 2 kali penyeberangan sungai melalui rakit, Marna mendapatkan tumpangan berikutnya. Bawa apa, Kak? Kepala, sahut Marna. Akan tetapi setiap kali mereka bertanya, mereka sama sekali tidak mengira kepala yang dimaksud Marna adalah kepala manusia. Mereka menganggap Marna membawa kepala babi atau rusa. Namun karena Marna memakai jilbab, orang-orang beranggapan Marna sedang membawa kepala rusa. Tumbang Sambah adalah sebuah kecamatan paling besar dan paling ramai di distrik Katingan Tengah.
Kecamatan ini berada di persis tengah pedalaman Provinsi Kalimantan Tengah. Akses jarak antara kecamatan ke kecamatan lainnya cukup jauh. Untuk mengakses jalan, harus menggunakan transportasi darat dengan jenis kendaraan tertentu. Apalagi saat musim hujan, akses menuju kecamatan ini cukup sulit, sebab harus melewati jalanan tanpa aspal dengan kontur tanah liat basah. Jika berada di situasi seperti itu, hanya kendaraan bertipe double gerdan yang bisa melewati jalanan berlumpur. Meskipun hanya sebuah kecamatan yang sangat jauh dari kota, namun kecamatan Tumbang Samba termasuk dalam golongan daerah kaya. Kecamatan ini memiliki sumber daya alam tanpa batas. Penghasilan utama masyarakatnya adalah penebang kayu, petani kelapa sawit, petani rotan, karet. Bukan hanya di situ, beberapa perusahaan besar telah banyak berdiri di wilayah Katingan Tengah. Bahkan untuk ukuran sebuah kecamatan yang berada di tengah pedalaman, kecamatan ini memiliki akses bandara sendiri. Waktu itu tepat tanggal 17 Agustus, warga Tumbang Samba sedang ramai berkumpul di sekitar pasarnya. Masyarakat berkumpul mengitari sebuah makam sandung, atau makam yang berisi tulang yang disimpan dalam sebuah batu yang diolah dari rumah mungil. Bentuknya mirip rumah betang, hanya saja skalanya jauh lebih kecil, hanya selebar 1,5 meter saja. Di makam sandung ini telah bersemayam seorang pemuda Dayak yang di zaman dulu menjadi simbol keberanian serta kebanggaan masyarakat di Katingan Tengah. Tumbang Samba terdiri dari himpunan beberapa desa kecil yang terbentang dari desa Samba Danu, Samba Kebayan, Samba Katung, dan Samba Bakumpai. Dulunya di tempat ini, di tahun 1952, masyarakatnya pernah mengadakan sebuah upacara besar, yaitu Tewa. Sebuah ritual penghormatan pada pemilik makam yang jasadnya akan disemayamkan. Tewa atau Tiwalele atau disebut juga dengan nama Megah Selumbuk Liu Ulu Matai ialah sebuah upacara kematian yang dilakukan oleh banyak suku Dayak di Kalimantan Tengah. Proses upacara Tiwa merupakan salah satu upacara sakral terbesar dalam suku Dayak. Dikarenakan upacara Tiwa melibatkan sumber daya keuangan yang cukup banyak dan persiapan waktu yang cukup lama. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju, yaitu Lewu Tatau dia Rambung Tulah, Rundang Raja dia Kamelesau Hatai, Lewu Tatau Batas Bulau, Habusung Hintan, Karangan Lamiang atau Lewu Liau yang menurut kepercayaan layaknya berada di langit ketujuh. Untuk mengadakan acara ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, bahkan biaya untuk melakukan ritual. Acara bisa menghabiskan dana ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Untuk ritual ini, masyarakat akan menyiapkan ratusan ekor hewan sebagai sajen pengantaran arwah orang-orang yang telah meninggal. Dalam istilah Dayak, hewan yang akan dikuburkan disebut tabu. Tiwa diadakan oleh anak keturunan yang bisa terdiri dari puluhan kepala keluarga almarhum. Hewan yang biasa mereka kurbankan biasanya melibatkan puluhan ekor sapi, puluhan ekor kerbau, serta puluhan ekor babi dan ratusan ekor ayam. Dalam acara biasanya semua hewan akan ditombak secara bertahap. Setelah ditombak, daging hewan akan dimasak untuk diberikan kepada tetangga dan tamu-tamu yang berkunjung ke lokasi Tiwa. Berbeda dengan hewan lainnya, khusus ayam yang biasanya memang dikhususkan untuk warga dan keluarga yang beragam Muslim. Perlakuan terhadap hewan ini disembelih sebagaimana proses penyembelihan dalam Islam. Sebab bukanlah sesuatu yang aneh dalam satu keluarga di masyarakat Dayak. Setiap anggota keluarganya bebas menentukan agama apa saja yang mereka pilih. Dahulu pernah diadakan upacara Tiwa besar atau penghormatan besar untuk kerabat keluarga yang telah meninggal dunia untuk menyempurnakan jasadnya dan mendirikan sandung yang terletak di tengah kota Tumbang Samba. Minondahan, nama pemuda tersebut. Minondahan dahulunya menjadi salah satu pejuang besar Dayak, dan ia menjadi salah satu tokoh yang sangat disegani.
Namanya besar bersanding bersama dengan pahlawan nasional Tilijik Ribut kala itu. Marna turun dari mobil pick-up bersama penumpang lainnya. Ia datang menuju kantor travel untuk mendaftar perjalanan berikutnya menuju kota. Bawanya apa saja? Marna menunjuk karung yang ia bawa. Itu apa? Petugas travel mengernyitkan dahi melihat karung putih yang berdarah. Kepala. Balas Marna pendek. Hasil buruan. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut Marna. Ia hanya mengangguk. Kak, kalau bisa itu kepala dibungkus lagi dengan plastik tebal supaya darahnya tidak menetes keluar. Kasihan penumpang lain. Nanti mereka tidak akan tahan dengan baunya. Pinta petugas travel. Usai mendapatkan tiket, Marna membayar biaya perjalanan. Dan ia pun duduk di kursi antrian penumpang. Di hadapannya terpampang TV kecil ukuran 14 inch. Beberapa orang memperhatikan Marna. Marna yang sadar menjadi pusat perhatian. Bertingkah biasa. Sandal jepit yang ia pakai, entah kenapa tiba-tiba saja putus. Ia pun berjalan menyeberangi jalan tanpa alas kaki. Ia menuju ke sebuah toko besar dan meninggalkan kepala yang dibawanya di bawah kursi tempat biasa penumpang menunggu antrian berangkat. Bau amis yang tidak biasa itu mengundang beberapa ekor anjing mendekat. Lalat-lalat besar suaranya bergemuruh, mengundang kawanan lalat lain untuk hadir mengisap seri bakteri yang mulai merusak permulaan darah. 3 ekor anjing mengendus bau amis. Sopir travel yang melihat perilaku hewan tersebut segera mengusir kawanan anjing itu. Ia menenteng karung yang pada bagian atasnya cuma diikat menggunakan tali rafia dan menyimpannya ke tempat yang lebih aman. Marna mendatangi sebuah toko besar. Waktu itu kondisi toko sangat ramai. Orang-orang ramai berbelanja sembako. Beli plastik besar 1, pinta Marna. 1 pak? Bukan, 1 lembar saja. Tidak ada jual 1 lembar, adanya 1 pak. Kebanyakan. Ya sudah, ambil aja ini. Si pemilik toko memberikan 1 lembar plastik besar yang bisa memuat beras seukuran 10 kg. Marna menerima pemberian si pemilik toko lalu ia pun beranjak untuk pergi. Akan tetapi sebelum pergi ia menyadari sandalnya putus. Beli sandal jepit 1 pasang, ukuran 9. Pinta Marna. Pemilik toko memanggil anak buahnya untuk mengambilkan sandal jepit dengan ukuran yang diminta. Berapa? 15.000. Jawab pemilik toko, ketus. Entah kenapa sepertinya sang pemilik toko memandang Marna dengan pandangan kurang bersahabat. Marna mengeluarkan uang pas. Bisa minta plastik 1 lagi? Pinta Marna. Itu ambil sendiri, sahut pemilik toko sambil menerima uang 15.000 dari Marna. Marna membawa 2 kantong plastik besar. Kemudian ia kembali menuju ke tempat tunggu penumpang. Saat kembali Marna dibuat bingung, sebab ia sudah tidak mendapati karung yang tadi dibawanya. Mata Marna memperhatikan ke kanan dan ke kiri. Ia tidak menemukan karung yang ia bawa. Sopir yang menyimpan karung milik Marna mendatanginya. Karungnya aku simpan di situ, Kak. Laki-laki yang berprofesi sopir itu menunjuk ke sebuah karung yang dipenuhi oleh darah yang menggantung di atas paku. Terlihat darah masih saja menetes. Marna bergegas tanpa sempat berucap terima kasih. Ia mengambil karung dan segera membungkusnya dengan rapat, sehingga bau amis yang ditimbulkan menjadi hilang. Perjalanan berikutnya menuju ke ibu kota Katingan, yaitu kota Kasongan. Kota kecil yang baru saja berumur tak lebih dari 15 tahun. Kota ini berstatus sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk, Kota Waringin Timur. Untuk mencapai akses kota tersebut, waktu yang ditempuh cukup lama. Memakan waktu perjalanan darat hingga berjam-jam lamanya.
jalanan memanjang. Naik turun bukit serta aspal berlubang sana-sini membuat perjalanan saat itu sangat tidak nyaman. Ditambah lagi kapasitas penumpang penuh hingga menjadi sesak. Sepanjang perjalanan, Marna hanya berdiam diri. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Seorang nenek yang tadi berjalan bersamanya naik mobil pick-up memperhatikan Marna. Nenek itu pun hanya terdiam. Ia menyadari bau amis yang dibawa oleh Marna bukanlah bau amis biasa. Bau itu begitu menyengat. Indera penciuman nenek tersebut betul-betul mengenali apa yang sebenarnya sedang dibawa oleh Marna. Nenek itu bisa membedakan bahwa bau itu bukan berasal dari hewan, tetapi berasal dari darah manusia. Marna hanya diam. Ia memeluk dua kepala di atas pangkuannya. Perjalanan yang panjang membuat ia tanpa sengaja tertidur. Entah sudah berapa lama dirinya tertidur selama perjalanan. Saat sampai di kota Kasongan, ia baru terjaga, itu pun karena supir travel yang membangunkannya. "Ini lanjut kemana? Aku cuma sampai di daerah pasar," tanya supir pada Marna. Marna yang tersadar segera melihat ponsel Android miliknya. Tapi rupanya handphone tidak dalam kondisi hidup. Suasana malam itu sudah lumayan sunyi. "Jam berapa sekarang?" tanya Marna. "Setengah 10, bala supir tersebut sambil mengangkat tangan kanan melihat arah jarum jam. "Bisa antarkan aku ke penginapan?" "Hotel kah?" menggeleng Marna. "Penginapan saja, jangan hotel." Sopir itu kemudian memutar mobilnya ke arah berlawanan, lalu melaju ke arah kota menuju sebuah penginapan yang bisa disebut sebagai losmen. Mobil hitam itu singgah di sebuah rumah besar. Di atas rumah tersebut bertuliskan Losmen Katingan. "Ini losmen, kebetulan aku kenal dengan pemiliknya." Marna memajukan kepalanya ke luar jendela. Ia memperhatikan bentuk bangunan losmen tersebut. Bentuknya lebih pas disebut rumah daripada disebut penginapan. "Bagaimana? Mau menginap di sini?" mengangguk Marna. Penginapan rumah kayu 2 lantai. Penginapan tersebut memiliki 2 fungsi utama. Lantai pertama atau bawah digunakan oleh pemilik sebagai rumah sebagai kediaman pribadi. Di lantai keduanya disewakan sebagai penginapan bertarif murah. Marna turun dari mobil. Ia mengangkat karung yang sudah dibungkus dengan 2 plastik besar itu seorang diri. Pemilik losmen yang menyadari ada calon penginap hanya memperhatikan barang bawaan Marna dari dalam, namun tidak memiliki niat untuk membantu wanita tersebut. "Berapa harga menginap 1 malam di sini?" tanya Marna yang sudah berdiri di depan resepsionis. Seorang anak lelaki yang mungkin usianya baru 13 tahun berdiri melayani. Di belakangnya terlihat foto keluarga terpajang menggantung di dinding. 80.000. Marna mengeluarkan selembar uang pecahan 100.000 dari dompet. "Ada KTP?" Marna memberikan KTP miliknya. Lalu anak itu menyalin identitas Marna ke dalam buku besar. Usai mencatat semua informasi di KTP, bocah itu berbalik badan dan mengambil kunci kamar yang digantung pada paku. "Ini kuncinya, kamarnya nomor 4. Marna mengambil kunci yang diberikan bocah tersebut. Ia lalu menenteng plastik bawaannya. Marna naik menapaki anak tangga satu persatu. Tapak kakinya menempatkan posisi anak tangga dengan pasti agar tubuhnya tidak oleng. Sesampainya di lantai atas ada 4 kamar kosong. 2 di sebelah kanan dan 2 lagi di kiri. Setiap pintu posisinya saling berhadapan-hadapan. Marna memasukkan anak kunci ke gembok nomor 4. Gembok berwarna kuning dengan ujung yang terlihat sedikit berkarat. Gembok kamar tersebut besarnya hanya sebesar jari kelingking. Saat gembok dilepas, Marna menggantung gembok ke paku yang tertancap pada dinding kayu. Marna menyimpan bawaan di atas meja.
lalu merebahkan sejenak tubuh di atas kasur. Matanya melirik ke lampu pijar yang mungkin memiliki daya hanya 5 watt. Dia pun bangkit kembali dan mengambil charger dan mengisi ponsel Android miliknya. Selama di rumah, Marna hanya menggunakan Android di saat waktu penting saja, dikarenakan sulitnya akses sinyal. Tetapi apabila ia hendak menghubungi seseorang, ia akan berjalan mencari sinyal. Dan untuk menuju bukit tidaklah mudah. Selain jalan yang terlampau jauh, ia juga harus mencari bukit paling tinggi agar sinyal ponselnya terhubung secara maksimal. Itulah mengapa selama berada di hutan, dia tidak terlalu memakai ponselnya kecuali hanya saat ada kebutuhan penting saja. Namun setelah dia membeli berbagai peralatan untuk kebutuhan dunia pekerjaan, Marna kini tidak lagi terlalu sulit untuk mencari sinyal. Ditambah lagi ada beberapa program pemerintah yang berhubungan dengan internet masuk desa. Kini kebutuhan internet semakin mudah dijangkau, walaupun tidak seleluasa tinggal di kota. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.